Ini yang akan kita bicarakan, yang akan kita pelajari sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berusaha untuk sampai sebelumnya nanti saya akan mencoba mencarikan surat keputusan yang terkait dengan materi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kita akan memulai dari materi. Kemarin sebenarnya sudah saya menjelaskan tentang materi kompetensi manajerial. Nah, ini jangan lupa bahwa kompetensi manajerial ini merupakan materi yang ada passing grade-nya, ya. Passing grade-nya sehingga teman-teman harus bisa melewati, di mana kalau tidak salah nanti ini ada penjelasannya. Nah, ini penjelasan awalnya bahwa kompetensi manajerial ini kemarin sudah saya jelaskan juga, sudah saya obrolkan kepada Anda bahwa kompetensi manajerial itu adalah terdiri dari keterampilan, pengetahuan, sikap, atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Kemarin sudah dijelaskan juga ya pada pertemuan kemarin bagaimana kita cara kita menentukan mana jawaban yang paling baik. Mungkin nanti kita akan ulas ulang. Nah, nanti malam, jangan lupa nanti malam kita juga akan masuk ke materi ataupun latihan soal, khusus latihan soal nanti malam. Jadi kalau sekarang katakanlah kita belajar teorinya, kemudian nanti malam kita akan berlatih soal. Dan kemarin Anda bertanya, apakah nanti disatukan kalau untuk mata kuliah kompetensi manajerial, sosiokultural, kemudian wawancara, sebenarnya tidak ada perbedaan di semua profesi, karena ini menyangkut bagaimana kita memberikan pelayanan secara ataupun bagaimana gambaran umum dari sebuah organisasi yang bernama ASN, gitu ya. Itu juga artinya sama, apalagi dengan kesehatan sama ya, bidan, perawat, dokter, apoteker, itu juga sama ya. Ya, untuk nanti malam sesuai dengan jam kita pukul 19 kita belajar. Dan nanti kita ada seperti biasa, nanti saya berikan soal, dan nanti kita bahas sama-sama mengapa pilihan jawabannya itu. Kalau kita lihat kompetensi manajerial itu harus mendapatkan minimal 130 ya, 130 dari soal atau poin 200 yang harus Anda kuasai. Nah, kita akan bedah satu persatu. Yang pertama, kompetensi manajerial itu terkait dengan integritas. Ya. Integritas ini, karena ini adalah integritas, maka ketika di integritas kita akan berbicara tentang konsisten perilaku kita itu harus sesuai dengan aturan yang ada, dengan kepentingan yang ada, dengan etika yang tinggi, serta bertanggung jawab terhadap keputusan serta dengan atau resiko yang menyertainya. Jadi kalau di sini kita tidak bisa atau tidak boleh melakukan penyimpangan atau deviasi dari sebuah aturan. Contohnya misalkan, kalau Anda tidak berintegritas, maka Anda tidak akan disiplin. Maka orang berintegritas itu memiliki karakter, memiliki disiplin, dan lain sebagainya. Itu integritas. Memang suaranya tidak ada ya? Ini Bu Fitri. Ada.
Oh, ada. Ada, Pak. Oke, kita lanjutkan. Oke, nanti materinya saya share ya. Oke, saya share nanti. Kemudian kerjasama. Nah, apa yang dimaksud dengan kerjasama adalah kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen serta membantu dalam memberikan tugas dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Jadi di ini adalah kemampuan menjalin, membina. Nanti akan kita lihat aturan umumnya ya. Nanti kita lihat aturan umum termasuk dengan level-levelnya. Setelah ini selesai, nanti akan kita kembali ke aturan pokoknya. Itu kerjasama, jadi nanti gampangnya kita akan memilih mana orang yang menunjukkan kemampuan kerjasama untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Kita kemarin pendekatannya bahwa kompetensi manajer ini adalah bagaimana kita mencapai tujuan organisasi. Kemudian komunikasi, kemampuan untuk menerangkan pandangan, gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara sesuai baik lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi. Di sini ada mempersuasi, bagaimana kita mempengaruhi atau meyakinkan, membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Jadi orang yang hanya berjalan dengan diri sendiri itu belum tidak begitu diinginkan, tetapi bagaimana Anda di komunikasi itu harus memiliki kemampuan untuk membujuk orang lain. Misalnya kalau kemarin pernah ada soalnya, misalnya pada saat Anda jalan ke kantor Anda, ternyata di jalan itu ada sampah, ya. Ya, ada sampah. Nah, apa yang Anda lakukan? Berarti Anda sebenarnya ingin melihat bagaimana kemampuan Anda mempengaruhi orang lain. Jadi Anda harus memilih bagaimana Anda menjadi yang paling tinggi. Tadi malam saya sudah mengatakan yang paling tinggi adalah terkait dengan Anda harus menjadi role model, bisa mempersuasi orang lain, meyakinkan orang lain bagaimana supaya sampah-sampah itu bisa hilang. Itu yang menjadi penting. Jadi itu lebih penting bagi Anda bagaimana mendapatkan nilai yang tertinggi. Kita ketahui bahwa di komunikasi manajerial ini kan tidak ada jawaban yang salah. Makanya kemarin pada saat kita bahas soal, kita kan ini adalah sebagai pegawai, bukan sebagai bos. Ingat bahwa kita sebagai manajer ini sebagai pengelola atau pemimpin. Yang diharapkan, yang dilihat adalah siapa yang memiliki kompetensi yang paling tinggi secara pengetahuan, sikap, dan perilaku. Itu yang diketahui, bukan tentang siapa yang memiliki pengetahuan sesuai dengan pendidikannya, tidak. Tetapi siapa yang memiliki kompetensi yang paling tinggi. Kemarin kita pun sudah mengatakan bahwa kompetensi paling tinggi sama dengan nilai paling tinggi. Itu kan. Bagaimana cara menentukan nilai yang paling tinggi? Kemarin kita sudah mengatakan bahwa gunakan helikopter view, seakan-akan Anda menjadi bos di sebuah tempat dan pilihlah mana yang paling menguntungkan bagi organisasi Anda. Bagi yang belum, nanti silakan linknya sudah saya bagikan di grup dan silakan Anda pahami. Kemudian orientasi pada hasil. Ini tujuannya adalah bagaimana mempertahankan kemampuan atau mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, sistematis, mengidentifikasi risiko dan peluang, dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Jadi fokusnya adalah bagaimana Anda berpusat kepada hasil yang diinginkan oleh organisasi. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman harus selalu mau diberikan
mau diberikan kalau misalkan ada apa ya, ada lembur, mau diberikan honor atau tidak. Tapi kalau organisasi memerlukan, maka Anda harus siap. Nah, itu kalau kita lihat dari kepentingan organisasi, siapapun akan mempertahankan orang yang seperti itu. Itu tentang hasil. Jadi selalu berorientasi pada hasil. Ya. Kemudian yang selanjutnya pelayanan publik. Nah, kemarin bentar. Pelayanan publik, nggak ada suaranya tuh. Keluar aja dulu yang nggak ada suaranya, ya. Yang nggak ada suaranya keluar, orang nggak kedengar ya saya ngomong. Kemudian pelayanan publik, bahwa di pelayanan publik itu Anda harus melakukan pelayanan sesuai dengan norma dan etika, tidak membeda-bedakan, tidak memihak, tidak diskriminasi, tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok atau golongan atau partai politik. Itu jadi misalnya kalau kemarin soalnya datang teman Anda, teman Anda kan namanya teman gitu kan. Walaupun ada teman Anda, kecuali misalnya Anda minta izin ke orang yang sedang ngantri bahwa ini adalah ada ini. Tapi kalau hak dia yang sedang ngantri adalah untuk ikut aturan. Dan kalau dia misalnya boleh silahkan, nah, kalau dia mempersilahkan boleh. Tapi kalau mengatakan dia nggak mau disalib oleh siapapun, ya itu hak dia. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain. Di pengembangan diri dan orang lain, bagaimana Anda belajar sepanjang hidup. Nah, Anda bisa membimbing diri sendiri, juga membimbing orang lain terus untuk belajar. Itu merupakan pengembangan diri dan orang lain. Ya, jadi jangan, kalau kemarin saya mengatakan bahwa kalau ada pelatihan, maka Anda harus jadi orang pertama mendaftarkan diri. Kalau ada misalkan ada petugasan, Anda harus menjadi orang pertama yang mendaftarkan diri. Jadi Anda harus proaktif, gitu ya. Harus proaktif ya. Di kompetensi manajerial ini adalah pilih mana yang proaktif, mana yang bisa mempengaruhi, pokoknya yang baik-baik deh, walaupun bukan gua banget gitu kan, bukan diri gua banget gitu, tapi karena ini yang dilihat adalah pengetahuan, bebas aja gitu kan. Walaupun bukan karakter kita, tapi kan kita hanya bersifat pengetahuan saja, jadi bebas aja ya. Nah, itu ya. Kemudian mengelola perubahan, kemampuan menyelesaikan diri. Kalau di kompetensi di TKP, tes tes kepribadian ya, itu yang di aku lupa lagi panjangnya itu. Yang di CPNS itu adaptasi, kemampuan adaptasi. Kalau di tes kompetensi P3K namanya mengelola perubahan. Tapi sama-sama saja, ya, sama-sama saja, tidak tergantung pada metode proses lama, jadi cepat berubah, gitu kan. Mengambil ada inisiatif, mengambil perubahan, ya, mengambil tanggung jawab pribadi, memastikan perubahan itu secara efektif. Jadi kalau ada perubahan, Anda harus menjadi corong utama, harus menjadi orang yang pertama kali menyetujui dan melakukan perubahan. Ya, deskripsi pribadi. Lupa saya. Terima kasih siapa berikutnya saya tahu. Ternyata Mas Anwar. Ternyata saya udah tua, lupa lagi. Pernah ngajar sudah dari tahun 2018 itu saya ngajar CPNS. Lupa ternyata.
Oke, lanjutkan. Kemudian pengambilan keputusan nomor 8, pengambilan keputusan bahwa pengambilan keputusan Anda harus hati-hati, sistematis, berdasarkan informasi yang baik, alternatif pemecahan masalah, dan konsekuensi, serta Anda tanggung jawab konsekuensi. Itu terkait dengan pengambilan keputusan. Ya nanti saya share ya, tenang, saya share. Kalau mau ya saya share. Ada yang mau ya? Kalau ada yang mau saya share di grup ya, grup umum ya. Udah saya share ya. Nanti saya share. Nah, jangan nanya lagi ya. Dan nanti saya share berarti materinya juga nanti dengan videonya nanti. Saya share juga. Tenang. Nah, itu untuk kompetensi untuk kompetensi untuk kompetensi manajerial. Sekarang kita masuk pada kompetensi sosiokultural, merupakan penugasan pengetahuan, keterampilan, penguasaan pengetahuan kembali. Kenapa? Karena yang hanya Anda kan belum jadi apa-apa. Ada orang yang baru bekerja, ada belum jadi apa-apa, dan ini pengetahuan saja yang dapat diamati, diukur. Kenapa ini ada? Karena terkait dengan adanya banyak itu tuh menjemuk tentang agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip. Nah, Anda sebagai juga tugas Anda sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap budaya, perbedaan budaya, jadi menghargai budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, juga ada empati. Jadi ada 4 yang dinilai: kepekaan terhadap budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Jadi Anda harus peka terhadap perbedaan budaya, Anda juga harus mampu, jadi pilih yang menunjukkan adanya kemampuan menjalin hubungan sosial, pilih jawaban yang menunjukkan adanya kepekaan terhadap perbedaan budaya, pilih jawaban yang menunjukkan terhadap adanya kepekaan terhadap konflik, dan pilih jawaban yang menunjukkan adanya empati. Itu saja kuncinya. Ada 4 kuncinya: kepekaan terhadap budaya, kepekaan terhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Itu kuncinya. Kemudian, alasan kompetensi ini ada. Dan sini menyangkut perbedaan latar belakang budaya para ASN, pegawai atau pegawai dengan masyarakat yang dilayani. Masyarakat Indonesia begitu majemuk dengan begitu banyak suku, budaya, agama, kepercayaan, dan latar belakangnya. Memajukan masyarakat Indonesia diharapkan tidak menjadi kendala bagi pegawai untuk memberikan pelayanan. Nah, itu alasannya mengapa ada kompetensi ini. Nah, ini sebagai perekat bangsa, Anda harus menjadi lem perekat. Nah, yang perlu dipahami dalam kompetensi ini adalah sebagai berikut: kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu, kelompok, dan masyarakat. Mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajuan Indonesia, sehingga menciptakan kerekatan yang kuat antara ASN dan pemangku kepentingan, serta di antara pemangku kepentingan itu sendiri. Yang ketiga, menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu mengapa ada kompetensi sosiokultural, di mana kita harus memahami hakikat dari Bhinneka Tunggal Ika, saling menghormati. Nah, kemudian wawancara dilakukan untuk menilai integritas dan moralitas. Jadi di wawancara itu biasanya nilainya ekstrim. Misalnya pada saat akan ada hari raya, maka banyak konsumen yang memberikan bingkisan. Nah,
Padahal menurut aturan gratifikasi itu tidak boleh diberikan kepada ASN. Maka pilihan Anda itu kan yang normal, sebenarnya normal itu kan pada ASN kita. Tapi sebagai ASN yang berintegritas, Anda tidak boleh menerima namanya gratifikasi. Ya, gratifikasi, maka Anda harus menguji. Jadi pilihannya, kalau pilihannya adalah setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, karena 4 pilihan ternyata, maka tentunya Anda harus memilih. Kalau biasa tidak sesuai dengan aturan, maka Anda harus memilih sangat tidak setuju, karena nilainya itu akan sangat tinggi. Tetapi kalau pernyataannya positif, bahwa di kami setiap hari misalkan diadakan upacara bendera untuk setiap Senin dia upacara untuk meningkatkan wawasan kebangsaan misalkan. Oh, Anda harus sangat setuju karena itu program itu bagus. Begitu. Jadi pilihlah jawaban yang ekstrim. Nilai tertinggi, nah ini salah nih, harusnya 450, bukan. Kompetensi teknis adalah 450. 450 nggak bisa diketik ya. 200 untuk kompetensi manajer dan sosiokultural, dan 40 untuk wawancara. Nah, ini soal keseluruhan seleksi kompetensi adalah 145 soal. Rinciannya 90 butir untuk teknis, 25 manajerial, sosiokultural 20, dan wawancara 10 butir. Adapun bobotnya, pembobotannya teknis itu 5 benar, salah 0. Kemudian manajerial tertinggi 4, tidak diisi 0. Bukan paling rendah, tidak diisi. Kemudian sosiokultural paling tinggi 5, tidak menjawab 0. Jadi kalau menjawab minimal 1. Materi wawancara bobotnya paling rendah 4 dan tidak menjawab nilainya 0. Dari sini saya katakan kepada Anda, pilihlah, jawablah semua jawaban. Pilihlah jawaban semua jawaban. Jawab semua pertanyaan. Tidak boleh dibiarkan soal, dibiarkan kosong. Karena kalau tidak dijawab itu jawabannya paling rendah 0. Tapi kalau dijawab minimal Anda mendapatkan 1. Dijawab nembak pun Anda mendapatkan 1. Ya mudah-mudahan dapat 4 atau dapat 5. Tapi kalau dijawab itu ada peluang untuk mendapatkan 4 itu 25%. Kalau dijawab. Dan kalau dijawab peluang untuk mendapatkan 5 itu 20%. Tapi kalau tidak menjawab, peluang itu menjadi 0. Maka saya bilang kemarin-kemarin, tidak boleh meninggalkan jawaban kosong. Semua walaupun harus nembak, walaupun harus hitung kancing. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Ya. Yang harus Anda perhatikan, ya. Tuh ya, juga jelas ya, bahwa waktunya, perhatikan waktunya, perhatikan waktunya. Ya. Silakan Anda cermati 1 menit, cermati ini dan masukkan kepada otak Anda. Walaupun di sini 2021 tapi sama dengan 2022 ya. Silakan. Masukkan ke dalam otak bagaimana ini
Ada yang tanyakan sampai sini? Silakan. Kalau ada pertanyaan kita buka sebelum nanti kita masuk ke perundang-undangan. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Bu, boleh? Oke, silakan. Siapa nama dari mana supaya kita sama-sama tahu ya. Oke, perkenalkan nama saya Bahdi dari Kalimantan Timur. Ya. Ini yang saya mau tanyakan ini kan kalau dilihat dari gambarannya ya, kalau P3K ini berarti ada sekitar 145 butir soal. Berarti dari 90 soal itu kompetensi teknis. Nah, 91 dan seterusnya itu kompetensi sosial kultural, manajerial sama wawancara. Biasanya Ya. untuk soal seperti ini, Nurse, apakah dia itu urutannya sama? Maksudnya 1 sampai 90 itu kompetensi teknis. Berarti Biasanya seperti setelah itu. itu, biasanya seperti itu. Berarti Ya. nanti kita langsung memilih, nggak apa-apa ya, maksudnya langsung memilih misalnya 91 deh, saya mau kerjakan yang manajerial dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh Selama gitu. kalau tahun kemarin nggak masalah. Jadi nanti kita Oke. jangan sampai yang menjadi patokan kita adalah bahwa ingat, coba perhatikan oleh Anda. 120 menit, sementara kita harus mengerjakan soal 135 soal. Benar? Benar ya? 145. Belum. 145 Pak. 135 ya. Ya kan? Yang coba Betul, lihat betul, betul, betul. durasinya kan 120. Ya. Kemudian soalnya jumlahkan 90 tambah 25 tambah 20. Itu artinya 135 kan. Kalau dibagi itu kan tidak lebih dari 1 menit. Kalau dibagi itu 53, sekian detik, 54 detik per soal. Tahun kemarin yang jadi masalah adalah Anda beberapa teman terlalu asik ngurus di materi kompetensi teknis sehingga lupa karena dianggap lah asal diisi aja lah dia ini mah katanya. Nah, kompetensi manajer itu. Nah, jadi pada nggak boleh seperti itu karena kalau kita lihat sekarang keseraturan ya, Anda harus lolos passing grade di kompetensi manajerial, sosiokultural yang itu 130 ya. Wawancara di 24 ya. Wawancara di 24. Kompetensi teknis itu tidak ada passing grade-nya, tapi ada yang dapatkan afirmasi. Maksudnya gimana? Iya, di sini memang tidak ada passing grade-nya, tapi Anda harus mendapatkan setinggi-tingginya maksimal. Saya bilang ke Anda harus mendapatkan 85% atau 73% dari 73 soal dari 90 soal harus benar. Kenapa? Karena nanti kalau ada orang yang memiliki nilai yang sama dengan Anda, yang akan dilihat pembeda pertama adalah kompetensi teknis. Ya, teknis. Kemudian kompetensi manajerial, baru kultural, baru wawancara. Kalau sama, ya. Jadi walaupun kemudian kompetensi manajerial dan sosiokultural, walaupun Anda lolos tinggi dapat nilai 450 di kompetensi teknis, tetapi kompetensi manajerialnya itu tidak lewat passing grade, maka Anda gugur juga, gitu kan, nggak lolos juga. Begitu pula Anda lolos di kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial menjadi tertinggi dari semua orang, tapi ternyata di wawancara Anda tidak lebih dari mendapatkan nilai kan maksimal 4, yang 40, berarti Anda tidak mendapat nilai dari 24. Maka Anda gugur. Anda juga gugur. Kenapa? Karena tidak melewati passing grade. Sehingga harapannya semua kompetensi teknis nilainya sangat tinggi, ya, nilai tinggi. Kemudian manajerial juga tinggi, kompetensi juga tinggi, wawancara juga tinggi. Jadi hemat saya kompetensi passing grade itu tidak cukup. Lolos passing grade hanya persyaratan Anda dikatakan lolos, tapi belum bisa dikatakan Anda mendapatkan posisi. Jadi
Yang pertama, Anda harus passing grade lolos, tapi Anda pun harus menjadi yang terbaik di tempat Anda. Gitu ya. Bocah kabupaten nyerang. Nah, itu dari negara api nyerang barusan. Sebentar, saya sebentar. Halo? Oh iya. Coach, izin coach. Oke, silakan. Ini pertanyaan yang tadi sih saya coba-coba aja nanya yang masalah apa tadi itu gratifikasi. Kalau misalnya pertanyaannya itu yang tadi saya tanya di chat, ada bingkisan yang diberikan oleh keluarga pasien, terus semisalnya itu kita sudah menolak tapi bingkisan itu ditinggal sama keluarga pasien dan keluarga pasien juga meninggalkan petugas. Nah, tindakannya petugas ini apa nih coach? Apakah tetap jangan diambil itu? Tergantung jawabannya nanti. Bahwa yang penting Anda tidak menerima. Itu yang pertama. Kalau sudah ditinggal, maka Anda laporkan kepada orang yang berwenang, yang bertanggung jawab di ruangan Anda, yaitu pimpinan Anda. Nah, biar pimpinan Anda yang memberikan kebijakan nanti. Yang pasti Anda, ini teori ya. Kita berbicara teori bagaimana mendapatkan nilai yang tinggi ya. Kalau di lapangan kan saya tidak tahu kan. Karena kalau dulu saya jadi mahasiswa, walaupun pada sekarang saya dari dosen pun, kalau ada yang ngasih ampun ya ambil, gua ambil juga gitu kan. Itu dalam hal sehari-hari gitu kan. Dalam hal sehari-hari. Tapi dalam konsep bagaimana kita mendapatkan yang tinggi, maka kita harus memiliki integritas. Kata aturan tidak boleh menerima, ya tidak boleh menerima. Kalau sudah menerima, maka harus dilaporkan kepada yang berwenang. Kalau di negara kita, misalnya Anda sebagai ASN, maka kalau lebih dari sekian, kalau nggak salah lebih dari berapa ya, itu 100 juta atau berapa, maka Anda harus melaporkan kepada KPK. Misalnya seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Anda itu berintegritas, gitu ya. Itu saja. Siap, Pak. Ya, gitu ya. Yang pasti Anda tidak, nggak ada orang, gua ambil. Kalau kehidupan sehari-hari, kalau biasa atau misalkan kan biasanya kalau ada keluarga pasien itu ada apa, biasanya dikasih ke kita gitu kan. Ya, kita terima kasih saja gitu kalau dunia nyata itu. Tapi kalau misalnya di dunia ujian itu nggak boleh gitu kan. Jadi kan ada beda. Jadi makanya kemarin saya bilang, saya pernah mengatakan bahwa kalau begitu boleh bohong. Di ujian demi nilai yang tinggi, Anda boleh bohong. Tapi dosanya urusan diri sendiri ya. Saya hanya menunjukkan bagaimana cara mendapatkan nilai yang tinggi. Itu saja kan. Itu ya. Yang bagusnya adalah konsekuen, konsisten. Sehari-hari seperti itu, ajeng. Maka di ujian pun ajeng seperti itu. Bagusnya seperti itu. Tapi karena kita sedang diuji pengetahuan, itu kan menguji pengetahuan kita ya. Pengetahuan kita kalau ada itu ya seperti itu. Tapi ya kita kan tidak sedang dilihat uji observasi perilaku kita kan. Yang kita ujian adalah uji pengetahuan saja. Oke. Ini Mas Anwar, saya nggak ngajarin seperti itu ya. Cuman saya ngajarin bagaimana mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi kalau ada hal yang seperti itu, saya nggak ikut dosanya ya. Silakan kalau ada yang bertanya lagi, silakan. Halo, izin tanya kok. Oke, siap. Ini kalau misalkan di instansi yang kita pilih, kita tidak ada saingannya, itu gimana ya, Kok? Nggak ada saingan gimana? Maksudnya yang daftar cuma satu orang, sedangkan yang dibutuhkan itu cuma satu. Gitu maksud saya. Yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, walaupun satu orang, minimal Anda harus lolos passing grade. Nah, jawabannya enteng. Paham ya? Jelas ya? Ya, jelas. Terima kasih, Jadi Coach. walaupun satu orang, tapi Anda nggak lulus, maka Anda tidak akan menjadi ASN. Oh gitu, oke. Begitu. Silakan. Pak, izin bertanya terakhir, Pak. Nggak apa-apa, tenang, jangan terakhir.
Dengan orang yang sama, Bahdi dari Kalimantan Timur. Pak, ini terkait masalah kompetensi teknis, apakah nanti itu ada kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Panselnas sebelum kita ujian? Kan kalau SKB itu kan ada nih, kita belajarnya yang ini. Nah, Ya. kalau untuk P3K itu adakah atau memang umum Pak? Artinya kita kerjakan memang 10 penyakit yang pada umumnya atau 10 penyakit 10 tindakan, 10 SOP. Artinya terkait masalah kisi-kisinya ini Pak. Jadi Oke, saya ada jawab. bahan pelajaran. Oke, Harapan siap. kita menggunakan plan A, plan B gitu ya. Nah, rencana 1, rencana 2, rencana A, rencana B. Pada saat kisi-kisi belum keluar, maka karena jabatan kita adalah jabatan fungsional, maka kita harus paham apa yang akan dilakukan, tugas kita nanti saat menjalani jabatan tersebut. Kalau kita perawat, maka kita akan menjalankan apa sih tugas pokok seorang perawat pada saat di ruangan, ya, atau di puskesmas. Kalau Anda bidan, maka Anda akan berpikir bagaimana menjalankan tugas seorang bidan di rumah sakit, di puskesmas, atau di klinik, dan lain sebagainya. Itu. Perbedaannya, karena jabatan fungsional adalah pelaksana yang langsung berhadapan dengan pasien, berhadapan dengan konsumen, Anda tidak dibebani. Sampai saat ini kita tidak ada, misalnya Anda harus menghafal SDGs, misalnya Anda harus menghafal nawacita. Kalau di SKP ada kan? Plan yang kedua, mudah-mudahan dalam waktu singkat ini ada yang namanya kisi-kisi. Ada yang namanya kisi-kisi. Makanya nanti kalau sudah ada kisi-kisi, siapapun yang punya kisi-kisi duluan, tolong di-share, nanti kita bahas sama-sama tuh kisi-kisi itu. Kita bedah kisi-kisi itu. Supaya Anda pada saat ada kisi-kisi, pada saat ujian lebih terarah. Tapi karena sekarang belum ada kisi-kisi, maka plan A yang berjalan, yaitu Anda harus paham 10 tindakan minimal yang biasa dilakukan oleh perawat atau bidan sehari-hari, 10 kasus yang biasa banyak di Indonesia yang biasa ditangani oleh perawat atau bidan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kenapa saya menganjurkan seperti itu. Kalau ada kisi-kisi, maka kita akan membahas kisi-kisi itu. Setuju ya? Jelas ya, Mas Badi? Oke, jelas-jelas Pak. Terima kasih. Dari Kalimantan Timurnya di mana, Mas? Kenapa Pak? Kalimantan Timurnya di mana? Di Berau. Nah, kebetulan saya milihnya formasi di ujung pesisir, masuk wilayah terpencil, puskesmas. Dapat 30% ya? Oh. Nggak tahu itu gimana. Ya, dapat 30% kalau daerah terpencil, Mas. 5%, ya. 5% coach, 5% aja kalau daerah terpencil. Itu pun kalau dapat sur SK dari pemerintah. Oh, gitu ya. Enggak, kalau di aturan kan itu dapat 35%. Iya. Iya, beda wilayah terpencil, beda SK dari Kemenkes. Itu masing-masing afirmasinya beda dia. Beda ya afirmasi. Afirmasi dari Kemenkes itu yang 5% itu yang Indonesia Sehat. Iya, itu kan? SK yang memang ditandatangani oleh Kemenkes. Oke Pak, terima kasih Pak atas ininya. Yuk, makasih. Masih ada kah? Ya, ini Ais. Berarti sekarang kita sebentar, mohon ditunggu sebentar, saya cari dulu. Boleh sambil saya cari Sambil saya cari peraturannya saya akan memberikan dulu kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Silakan. Sebentar. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi sebelum saya masuk ke
materi yang selanjutnya nih saya tunjukkan tentang bentar, belum saya share ya. Nah, ini kita lihat, kita bedah yang ini supaya ada kejelasan bagi kita. Nah, sudah terlihatkah teman-teman tentang standar kompetensi aparatur sipil negara? Tentang, nah ini nanti kita lihat dari masing-masing apa sih. Kok nggak muncul materi di layar? Oh, ini baru saya share. Ini muncul nggak ini? Kelihatan nggak? Karena ada beberapa teman yang nggak muncul katanya. Ada coach, baru muncul memang. Ada coach. Ah, baru muncul ya. Ini kalau Anda mencari, ini ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Indonesia nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Nah, itu kita tidak panjang lebar, kita akan konsiderannya juga. Nah, ini coba perhatikan. Saya tidak akan melihat semuanya. Nah, ini komposisi teknis nih, saya masih di blok ya. Pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dan spesifik terkait dengan bidang teknis jabatan. Bukan struktur ya, teknis jabatan. Kemudian kalau kompetensi manajerial, nah ini memimpin dan mengelola unit organisasi. Itu kuncinya di sana. Ada memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kemudian sosiokultural, ini panjang banget. Sosiokultural ini adalah tentang kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Ya, bisa dilihat. Kemudian jabatan nggak usah dilihat. Nah, kemudian saya perlihatkan kepada Anda yang kemarin saya katakan tadi kemarin jauh ke bawah, ya jauh ke bawah. Sebentar, saya mudah-mudahan Anda mau baca. Nah ini manajerial nih, manajerial. Ya, manajerial terdiri dari 8. Tadi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelola perubahan, pengambil keputusan. Ini yang kompetensi manajerial yang diujikan sesuai yang tadi saya kemukakan. Nah, ini coba perhatikan di sini. Integritas, definisinya tadi sudah saya masukkan. Konsistensi, selaras. Coba perhatikan level-levelnya. Perhatikan yang saya tunjukkan pada Anda ada level-levelnya. Level pertama adalah mampu bertindak sesuai dengan norma etika organisasi kapasitas pribadi. Jadi kalau level pertama itu rendah. Karena level pertama adalah kapasitas hanya melakukan sesuai dengan kapasitas pribadi. Nah, ini ada perilakunya, tidak menjanjikan memberikan sesuatu, melaksanakan aturan kode etik, bertingkah laku sesuai dengan perkataan. Nah, kemudian mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma. Itu lebih tinggi dari untuk diri sendiri. Ini adalah diri sendiri yang level pertama, tapi yang level kedua ada mengajak rekan kerja. Ya, mengajak, itu levelnya udah naik. Kemudian memastikan menanam keyakinan bersama agar anggota dipimpin bertindak sesuai nilai norma etika dan lain sebagainya. Ini sebagai pemimpin tentunya. Kemarin kaitannya bahwa level kita adalah level awal-awal, adalah levelnya ada level pertama dan kedua, maka mungkin kita hanya sampai mengajak saja. Tapi kalau kita lihat dipastikan ke bawah, sampai level ke bawah itu, sampai level kelima itu, level keempat menciptakan situasi kerja mendorong kepatuhan pada nilai dan norma, mampu menjadi role model. Maka saya bilang, kalau Anda menjadi contoh, misalnya ada upacara bendera, maka Anda datang paling duluan, maka Anda menjadi role model.
itu nilainya lebih tinggi daripada Anda tadi mengajak, itu lebih tinggi, tapi Anda menjadi role model, Anda menjadi panutan, itu lebih tinggi. Tapi dibanding yang ke bawahnya, jadi urutannya untuk pribadi, kemudian mengajak, kemudian memastikan bertindak sesuai dengan norma, mampu menciptakan lingkungan, kemudian yang ketiga mampu menjadi role model, yang kelima menjadi role model, menjadi suri teladan. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini namanya kompetensi. Anda berada di level mana? Ya, Anda berada di level mana? Ya. Nah, makanya di sini Anda berani melakukan koreksi sikap penyimpangan kode etik di lingkungan kerja meskipun ada resiko. Itu lebih tinggi. Makanya mungkin nanti saya coba saya buatkan nanti saya catatan supaya Anda bisa dibaca. Kalau dibaca menpannya mungkin Anda enggaklah gua, tapi mungkin nanti ringkasannya itu akan lebih mudah saya siapkan nanti. Ya, itu saja. Tapi kalau mau ya udah, ini saya kasih ini aja. 38. Sama, ke bawah pun kerjasama pun sama. Perhatikan, berpartisipasi saja. Kalau kerjasama, Anda berpartisipasi saja itu levelnya 1. Tapi coba lihat. Kalau menciptakan situasi kerjasama yang konsisten baik di dalam dan di luar instansi itu, kalau lebih luas, kompetensi lebih berkembang, maka level Anda lebih tinggi. Sama. Ya, jadi kita hanya menunjukkan saja, bahwa level yang paling rendah adalah menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama. Ini mampu, misalkan ada data disampaikan. Tapi level yang diharapkan lebih tinggi adalah Anda mampu membuat naskah pidato, Anda terampil berkomunikasi, tulisan maupun tidak tertulis, mampu mengungkapkan pikiran multidimensi, tulisan maupun tidak tertulis, juga menggagas sistem komunikasi terbuka, strategi dengan solusi dan lainnya. Jadi semakin tinggi levelnya, itu poinnya semakin tinggi. Itu kalau di ujian ya, karena kita hanya mengacu pada ujian saja. Makanya kenapa muncul, pilihlah jawaban yang paling ideal, yang paling bagus. Jadi kalau Anda menggunakan trik saya kemarin, maka sebagai helikopter view, maka Anda akan memilih karyawan, pegawai yang paling matang. Yang paling matang bersikap, yang paling matang dalam berorganisasi, yang paling matang dalam berkolaborasi, kerjasama, integritas. Itu yang paling matang mana? Yang paling matang. Yang ideal itu yang mana? Kuncinya di sana. Ya, kuncinya di sana. Jadi yang saya ingin tunjukkan kepada Anda adalah bahwa level 1 itu adalah untuk pribadi. Hanya bertanggung jawab memenuhi kerja saja. Kalau misalnya diorientasi pada hasil. Tetapi kalau level 5, level yang lebih tinggi adalah meningkatkan mutu pencapaian organisasi. Memastikan kualitas, misalnya membuat kebijakan untuk menerapkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Itu jadi kalau yang level pertama itu hanya untuk diri sendiri, tetapi level terakhir, level 5 itu untuk kemajuan lebih luas lagi untuk kepentingan organisasi. Sama pelayanan publik, sama juga menjalankan sesuai dengan standar itu ya pelayanan publik. Levelnya 1, netral, tidak diskriminasi, melayani permintaan, kepentingan, ketika masalah dengan tepat, bersikap membela diri dalam kapasitas sebagai pelaksana pelayanan publik. Tuh, memang Anda sebagai pelaksana memang harus masih di level 1, tetapi kalau di ujian saya mengatakan bahwa pilihlah yang terbaik. Tinggi levelnya, maka tinggi nilainya. Itu untuk kompetensi kultural, karena sama ya, pengembangan diri pun sama. Pengembangan diri sendiri itu nilainya lebih rendah daripada Anda membimbing, lebih rendah daripada mengembangkan program jangka pendorong pembelajaran, menciptakan situasi untuk meningkatkan kemampuan belajar secara berkelanjutan. Kemarin kan ada soalnya menciptakan
yang kemarin yang sempat kita bahas rame-rame itu jadwal pelatihan ya. Itu jadwal pelatihan itu paling tinggi menciptakan situasi mendorong organisasi mengembangkan kemampuan. Itu lebih tinggi daripada belajar untuk sendiri. Maksudnya seperti itu. Jadi gampangnya gini, gampangnya. Anda mengerjakan untuk diri sendiri, baik untuk diri sendiri yang sesuatu yang baik itu nilainya bagus. Ada nilainya. Tapi kalau pada saat Anda menjadi role model, bahwa Anda mengajak orang lain, bisa mempengaruhi orang lain, maka nilainya lebih tinggi. Itu aja. Ya, itu lebih mudahnya seperti itu. Dari semua obrolan itu yang lebih mudahnya seperti itu. Ya, mengambil keputusan juga sama, menyimpulkan informasi, bertindak sesuai kewenangan, mampu menganalisis, membandingkan alternatif, dan yang terakhir adalah menghasilkan solusi, mengambil keputusan jangka panjang yang berdampak nasional. Memang belum, Anda kan levelnya level 1 dan 2 kan sebenarnya. Tapi karena di ujian itu Anda pun harus paham level 5 itu seperti apa. Jadi kalau level 5 itu Anda memiliki dampak terhadap nasional. Berarti sudah eselon 2 atau eselon 1 ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting Anda tahu. Itu untuk level-level. Mungkin Anda bisa baca dan di bawahnya ada sosiokultural. Kita bahas lagi sosiokultural. Sebelumnya saya cek dulu pertanyaan. Nice, ya. Bantu jawab kalau tidak salah 73, minimal 365. Benar, Ibu Siti, terima kasih. Menjadi role model ya, Anda harus menjadi suri toladan. Makanya kemarin saya bilang Anda harus menjadi proaktif lah tadi saya bilang. Anda harus menjadi proaktif, harus menjadi orang yang the best di kelas Anda atau di tempat Anda. Ya, itu. Sebagai perangkat bangsa, nah ini tadi sudah saya jelaskan, peka terhadap kemajemukan, aktif pengembangan saling menghargai, mempromosikan toleransi, mendayagunaan perbedaan secara konstruktif, wakil pemerintah pembangunan psikologis. Itu mungkin ini apa yang di bawahnya nggak ada lagi. Karena silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti malam kita langsung latihan dengan soal-soal. Yang ini bisa ditonton kembali kalau Anda memiliki linknya, karena ini saya tidak menyebarkan langsung di YouTube, karena saya tahu Anda membayar ke saya, dan saya tidak akan gegabah menyebarkan materi keluar. Walaupun secara keuntungan ada buat keuntungan saya kalau ada iklan, makanya saya sudah iklannya saya hapus, kemudian ininya saya tidak sebarkan secara umum materinya, sehingga Anda mendapatkan keuntungan untuk masuk dengan saya itu. Yang Zoom kemarin sudah saya simpan di link grup. Nah, di grup umum sudah ada. Saya nggak tahu nanti di grup umum akan saya berikan lah di grup umum. Tapi kalau di grup gelombang 13-14 sudah saya berikan, dan di Bidan pun sudah saya berikan. Nah, Coach izin bertanya satu lagi. Oke, silakan. Gini, ini kan KTP sama ijazah itu kan namanya beda. Nah, di surat pernyataan itu yang harus ditulis itu sesuai KTP atau sesuai ijazahnya, Coach? Harusnya sama. Kalau misalkan yang mudah itu Anda masuk ke Dukcapil, ya, Anda ke Dukcapil, perbaiki bahwa ada kesalahan penulisan. Jangan rubah yang ijazah, Anda minta surat aja ke Dukcapil bahwa ada kesalahan penulisan, gitu ya. Jangan rubah ijazah. Oke. Baik, misal kalau pakai surat keterangan bahwa ijazah ini benar-benar sesuai dengan pemilik KTP tersebut, gitu bisa ya? Boleh dibalik, boleh. Kalau memang sudah dapat, boleh dibalik. Oke, ya sudah. Baik, terima kasih, Bro. Ya, sama-sama, terima kasih. Silakan yang lain. Silakan. Siap, Bu Ningrum, nanti saya share materinya.
supaya kita sama-sama bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Saya akan share ke grup ya, grup. Silakan ada lagi, kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Assalamualaikum Pak, boleh bertanya Pak? Izin bertanya. Dari mana Bu? Dari Bandung Pak. Oh mangga. Pak, mohon maaf Pak sebelumnya. Kan kalau di tryout, kalau nggak salah belum ada waktu ya Pak ya, kalau di tryout di Kanduru. Boleh nggak Pak ditentuin ada waktunya gitu Pak, biar kita... Sebenarnya kemarin kita pernah pakai add-ons Bu ya, waktunya sekian sampai sekian. Tapi kelemahannya kan saya sedang masih membuat CBT ya, CBT-nya belum jadi. Jadi add-ons-nya untuk untuk ujian itu tidak sesuai. Nanti saya akan coba pakai jam lagi, tapi mohon nanti kesepakatan kita untuk belajarnya akan sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Nanti akan saya coba pakai waktu ya. Saya coba. Terima kasih Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain. Bagi teman-teman yang wawancara setuju dan sangat tidak setuju, kuncinya ya. Setuju untuk wawancara, sangat setuju. Jadi makanya saya bilang tadi nilainya nilai yang ekstrim. Ya, ekstrim itu kalau Anda benar, maka dapat nilai 4. Kalau Anda salah, kalau Anda tidak dapat, Anda mendapat nilai 1. Gitu. Itu namanya nilai ekstrim. Pilih yang sangat-sangat itu. Jadi dipilih yang sangat-sangat. Kalau records-nya Bu Febri, insya Allah nanti saya di edit dulu sedikit, nanti akan saya kirim di grup ya. Saya kirimnya di grup ya, di gelombang berapa, Ibu di grup mana, nanti saya akan kirim di sana. Oke. Permisi Pak. Ya, gimana? Saya mau bertanya, saya Eti dari Makassar. Ya, Makassar. Ya, Bu. Ya, begini Pak, pengalaman kemarin waktu di TKP itu kan soalnya panjang-panjang semua. Bagaimana supaya meyakinkan diri kita ini supaya memilih bahwa kalau kita sudah memilih itu jawaban, tidak boleh lagi pindah ke jawaban yang lain karena kemarin begitu agak ini nih jawabannya yang A, misalnya begitu, misalnya A. Terus kita baca lagi kembali soalnya, bukan. Kayak enggak yakin dengan ini. Jadi itu yang pertama Ibu ya, saya jawab pertama. Insting itu adalah pilihan pertama Bu. Jadi jadi kan waktunya mepet banget ya, 120 sampai 120 tambah 10, artinya hanya 130 menit. Maka saya bilang kepada Ibu semua, Bapak Ibu, bahwa kalau Anda sudah memilih jawaban 1, maka jangan dirubah sampai dengan Anda yakin bahwa penggantinya itu benar. Jawaban sudah diisi, artinya Anda punya kesempatan, kans untuk mendapatkan nilai. Maka jangan dulu dirubah nilai yang sudah diisi kalau masih ada jawaban yang belum diisi. Jadi utamakan dulu mengisi jawaban yang belum diisi daripada Anda harus merubah jawaban yang sudah Anda isi. Gitu. Karena biasanya gitu ya. Biasanya jawaban yang pertama itu adalah insting, jawaban yang pertama itu adalah doa mungkin ya. Itu adalah jawaban pertama, doa yang selalu dipanjatkan. Ya, itu jawaban pertama biasanya seperti itu. Adapun tadi kenapa nilainya, bagaimana soalnya TK panjang-panjang. Nah, di sanalah kita perlu latihan. Kita perlu latihan tiap malam kita latihan. Makanya kenapa tiap malam kita perlu latihan? Kenapa? Karena di soal bisa saja panjang, kita tidak pernah tahu apakah yang akan kita hadapi panjang atau yang kita hadapi nanti pendek-pendek. Ya, itu. Jadi latihan dan latihan.
jawabannya itu. Cara mengerjakannya. Karena kalau Anda latihan membaca cepat, ya, kan dengan kata lain siapa yang bisa membaca cepat maka dia akan memiliki keuntungan. Untuk ujian langkah awal yang harus kita kerjakan, yang pertama berdoa, Mas Sulaiman, ya berdoa. Yang pertama karena kita hanya makhluk lemah dan bisa saja kita mendapatkan gangguan dan sebagainya, maka kita berdoa sesuai agama dan kita masing-masing. Kalau passing grade sudah saya jelaskan, untuk tenis tidak ada passing grade-nya, tapi Anda wajib mendapatkan nilai yang paling tinggi di grup Anda, di tempat Anda. Dan tenis passing grade atau maksudnya gimana? Apakah soal yang ada passing grade-nya atau yang teknis? Ya. Pokoknya yang tenis itu tidak ada passing grade-nya, yang ada passing grade adalah manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ya. Itu saja. Tapi passing grade tidak cukup, Anda harus menjadi yang terbaik. Kecuali tadi kata si Mas Badi tadi, yang ininya satu orang, melamarnya satu orang. Walaupun satu orang, Anda harus menjadi terbaik. Terbaik itu artinya nilai Anda harus lewat passing grade. Itu terbaik. Oke, silakan lagi. Nanti malam pukul 19 di grup di gelombang 13-14 juga di bidan kita akan membahas tentang kompetensi manajerial ya. Coach izin coach. Ya, silakan. Dari siapa, dari mana? Dengan Anwar lagi coach dari IKN. Oh, yang punya ibu kota ya? Siap. Okay. Ini cuma pengalaman kemarin coach waktu ikut CPNS yang 2021. Ya. Jadi kan itu seminggu sebelum tes itu di share kisi-kisi. Oke. Nah, ternyata yang kisi-kisi yang di share dibandingkan dengan soal yang dikasih waktu CAT itu kadang enggak sama coach, itu yang kadang bikin bingung. Yang pertama saya jawab ya. Yang pertama kita nggak boleh mengandalkan kisi-kisi, tapi yang boleh adalah kita mengandalkan apa sih kompetensi perawat D3, apa kompetensi perawat S1, apa fungsi D3 bidan, D4 bidan itu apa. Jadi nanti kita coba satu sesi saya lihatkan ini loh kompetensi yang harus Anda capai ini gitu, nanti akan saya coba lihatkan ya. Dan itu yang harus Anda kerjakan karena membuat soal itu biasanya mengacu kepada kompetensi siapa yang akan ujian. Kebetulan saya dulu dari tahun 2013 sampai 2018 saya sebagai penulis soal di uji kompetensi dan reviewer di uji kompetensi juga. Jadi sedikit paham lah bagaimana membuat soal. Ya. Jadi kita nanti akan bahas kisi-kisi, kita akan bahas Mas. Kita akan bahas, tapi juga kita akan membahas plan A, plan B-nya. Jangan sampai nanti kita pegang terus kisi-kisi akhirnya nggak keluar, kan repot kita nanti. Ya. Siap. Kita akan bahas. Karena kemarin itu kan pengalaman saat pas saya keluar itu kebetulan satu ruangan dengan dokter spesialis kandungan. Jadi beliau itu mengeluh. Dokter kandungan. Jadi beliau itu mengeluh. Dia ngomongnya, saya ini spesialis kandungan, tapi yang soal untuk spesialis kandungan itu cuma 4 soal. Selebihnya itu lebih ke soal puskesmas katanya. Ya. Padahal itu jelas-jelas sudah SKB. Justru itu. Makanya itu yang bikin bingung itu di situ, Dok. Coach. Ya, nggak apa-apa lah, nanti kita bahas ya rame-rame supaya apa yang harus kita siapkan nanti kita siapkan. Untuk kompetensi manajerial kebidanan itu nggak ada bedanya. Mau guru, mau bidan, mau dokter, mau apoteker, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara sama.